Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Safira Azhara, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Medan dari kelas 1A. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah pengantar asuhan kebidanan. Selamat menonton. Materi pertama, konsep dasar kehamilan. Kehamilan adalah sebuah proses yang terjadi dimulai dari tahap konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya kehamilan normal adalah 280 hari atau 40 minggu, dimulai dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan diklasifikasikan dalam 3 trimester menurut Sarwono Prawiharjo. Yang pertama, trimester 1 dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan. Yang kedua, trimester 2 dimulai sejak ke-4 bulan sampai bulan ke-6. Trimester 3 dimulai dari bulan ke-7 sampai bulan ke-9. Standar minimal kunjungan kehamilan sebaiknya dilakukan 4 kali. Yang pertama, sekali di trimester 1, sekali di trimester 2, dan 2 kali di trimester 3. Proses kehamilan ada 3. Yang pertama, fertilisasi, pembuahan, dan implantasi. Tanda dan gejala kehamilan yang pertama, amenore atau terlambat datang bulan, ngidam, mual dan muntah. Materi kedua, konsep dasar persalinan. Persalinan adalah pengeluaran hasil konsepsi atau yang biasa kita sebut sebagai janin atau kandungan. Selama kehamilan, di dalam tubuh perempuan terdapat 2 hormon yang dominan, yaitu hormon progesteron dan hormon estrogen. Tanda-tanda persalinan. Yang pertama, terjadinya his persalinan. Yang kedua, pengeluaran lendir dengan darah. Yang ketiga, pada beberapa kasus persalinan akan terjadi pecah ketuban. Tahapan persalinan dibagi menjadi 4. Yang pertama, kala 1 atau yang biasa kita sebut sebagai kala pembukaan. Kala 2 yaitu kala pengeluaran. Kala 3 atau yang biasa disebut dengan kala wuri. Dan kala 4 sejak lahirnya plasenta sampai 2 jam kemudian. Masuk ke materi ketiga, yaitu konsep dasar pasca persalinan. Pasca persalinan atau yang biasa kita sebut sebagai masa nipas atau puerperium, yaitu kondisi pasca persalinan hingga kembali seperti sebelum hamil biasanya terjadi antara 4 sampai 6 minggu. Tahapan persalinan menurut Sulistiawati dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, puerperium dini, yang kedua, puerperium intermedial, yang ketiga, remote puerperium. Konsep dasar bayi baru lahir. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dengan kisaran berat badan 2.500 gram sampai dengan 4.000 gram. Asuhan segera bayi baru lahir. Yang pertama, pencegahan kehilangan panas seperti mengeringkan bayi baru lahir. Yang kedua, membersihkan jalan nifas. Yang ketiga, memotong tali pusat. Asuhan bayi baru lahir. Yang pertama, pertahankan suhu tubuh bayi 36,5 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik bayi, pemberian vitamin K, mengidentifikasi bayi dengan alat pengenal seperti gelang, lakukan perawatan tali pusat, dan mengajarkan orang tua cara merawat bayi. Masuk ke materi kelima, perubahan dan adaptasi fisiologi pada kehamilan. Yang pertama, rahim atau uterus. Uterus akan membesar pada bulan-bulan pertama di bawah pengaruh estrogen dan progesteron yang kadarnya meningkat. Yang kedua, serviks uteri. Akibat kadar estrogen, maka serviks menjadi lunak. Yang ketiga, vagina dan vulva tampak lebih merah agak kebiru-biruan. Tanda ini disebut Chadwick's. Yang keempat, ovarium mengecil setelah plasenta terbentuk. Yang kelima, mama akan membesar dan tegang. Yang keenam, sirkulasi darah akan membesar dan tegang. Dan yang ketujuh, edema pada tungkai kaki bawah. Masuk ke materi keenam, perubahan dan adaptasi fisiologi persalinan. Yang pertama, perubahan fisiologi kala 1, yaitu uterus. Saat mulai persalinan, jaringan dan miometrium berkontraksi dan berelaksasi seperti otot pada umumnya. Uterus mulai terus melebar sampai ke bawah abdomen. Yang kedua, serviks. Berubah menjadi lembut saat persalinan, mendekat serviks, mulai menipis dan membuka. Yang ketiga, ketuban akan pecah dengan sendirinya ketika pembukaan hampir atau sudah lengkap. Yang keempat, tekanan darah akan meningkat selama kontraksi. Dan yang kelima, metabolisme meningkat serta suhu tubuh meningkat. Dan perubahan fisiologi kala 2. Yang pertama, serviks akan mengalami pembukaan. Uterus, saat ada his, uterus terasa sangat keras. Yang ketiga, vagina meregang.
Perubahan fisiologi skala 3. Yang pertama, perubahan dan bentuk tinggi fundus uteri, tali pusat memanjang, semburan darah mendadak dan singkat. Yang keempat, perubahan skala 4. Tanda vital berangsur normal, gemetar, serpik menganga seperti corong. Masuk ke materi ketujuh, perubahan dan adaptasi fisiologi pasca persalinan. Pada periode ini akan ada 7 organ yang berubah. Yang pertama, uterus. Yang kedua, vagina dan vulva. Yang ketiga, sistem pencernaan. Yang keempat, sistem muskuloskeletal. Yang kelima, sistem endokrin. Yang keenam, sistem kardiovaskular. Yang terakhir, tanda-tanda vital. Masuk ke materi ke-8, perubahan dan adaptasi fisiologi bayi baru lahir. Yang pertama, perubahan pada sistem pernapasan. Yang kedua, perubahan pada sistem kardiovaskular. Yang ketiga, perubahan pada sistem termoregulasi. Yang keempat, perubahan pada sistem renal. Yang kelima, perubahan pada sistem gastrointestinal. Yang keenam, perubahan pada sistem hepar. Yang ketujuh, perubahan pada sistem imunitas. Yang ke-8, perubahan pada sistem integumen. Yang ke-9, perubahan pada sistem reproduksi. Dan yang terakhir, perubahan pada sistem skeletal. Masuk ke materi 9, perubahan dan adaptasi psikologi pada kehamilan. Pada trimester 1, biasanya ibu merasa tidak nyaman atas kehamilan dia, karena ia merasa tubuhnya akan jelek seiring kehamilannya. Tetapi, ini akan hilang seiring ia menerima kehamilannya. Pada trimester kedua, dikenal sebagai periode kesehatan yang baik, yakni periode ketika wanita merasa nyaman dan bebas dari segala ketidaknyamanan. Ciri-cirinya yaitu ibu sudah mulai merasa sehat dan mulai bisa menerima kehamilannya, mulai merasakan gerakan bayi dan kehadiran bayi. Pada trimester 3, dikenal sebagai periode penantian penuh kewan. Ibu tidak sabar menunggu bayinya untuk lahir. Masuk ke materi 10, perubahan dan adaptasi psikologi persalinan. Yang pertama, meningkatnya kecemasan si ibu. Semakin meningkatnya kecemasan, maka intensitas nyeri semakin tinggi. Yang kedua, kelelahan. Yang ketiga, stres melahirkan. Yang keempat, meningkatnya plasma yang berakibat menurunnya respon imun ibu dan janin, sehingga stres bisa membahayakan ibu dan bayi. Masuk ke materi 11, perubahan dan adaptasi psikologi pasca persalinan. Bila ibu gagal beradaptasi terhadap perubahan yang dialaminya, maka kemungkinan dapat terjadi masalah kesehatan gangguan jiwa. Adapun fase adaptasi menurut Revan Ruby ada 3. Yang pertama, fase taking in. Yang kedua, fase taking hold. Yang ketiga, fase letting go. Masuk ke materi 12. Perubahan dan adaptasi psikologi bayi baru lahir. Ada 3 fase. Yang pertama, periode reactivity pertama. Pada periode ini, bayi membutuhkan perawatan khusus, antara lain mengaji dan memantau frekuensi pernafasan dan denyut jantung menurun kembali ke nilai dasar. Warna kulit cenderung stabil, terdapat akrosianosis dan bisa terdengar bising usus. Yang kedua, periode reactivity kedua. Pada periode ini, bayi memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap stimulus internal dan lingkungan. Yang ketiga, fase tidur. Pada fase ini, frekuensi pernapasan dan denyut jantung menurun kembali ke nilai dasar, warna kulit cenderung stabil. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.